Halo teman-teman, lu kalau ketemu oknum pajak gitu ya, atau pejabat atau dimanapun yang lu merasa brengsek gitu, kan lu kepengen menggugat gitu ya, kepengen melawan, kepengen intinya mempermasalahkan secara hukum gitu ya. Gue juga kepikiran tuh, ketika gue ketemu oknum pejabat gitu ya, pengen kita laporin ke polisi, ke pengadilan gitu. Nah, kalau polisi sih kurasa jauh lah ya, kita kalau gue sih masih berpendapat gue menghindari laporan ke pidana gitu ya. Tetapi masalah perdata ternyata nih gue baru dapat informasi teman-teman, ternyata yang namanya oknum penguasa atau pejabat itu tidak bisa lu gugat ke PN, Pengadilan Negeri. Lu hanya bisa menggugat ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang mana sudah terbukti Petun tuh nggak ada guna sama sekali ya. Gue sudah masuk ke Petun ternyata ya gagal semua. Hakim yang tidak mau transparan ya susah lah ya teman-teman. Nah, tetapi itu kisah gua ya, kalau orang lain kan mungkin berbeda ya. Nah, ini gua kasih beritanya teman-teman ya supaya kita tahu nih. Gua juga baru tahu kabarnya ini, berita ini ya. Ternyata nggak bisa loh kita menggugat ke pengadilan negeri untuk pejabat-pejabat gitu ya. Pantesan mereka masih arogan ya. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa ya atau Matic Overherdak apa ini? Ibu Nafiatul ya tahun 2022. Jadi ada SEMA atau SE Mahkamah Agung ya tahun 2022 mengenai ini. Jadi kalau lu mau menggugat orang ke pengadilan negeri cuma ada dua macam gugatan ya. Yang pertama one prestasi, yang kedua PMH atau perbuatan melawan hukum. Sepemahaman gue seperti itu ya. One prestasi itu maksudnya lu sudah membuat sebuah perjanjian tetapi di apa namanya dicurangi atau diingkari oleh pihak lawan gitu ya. Nah, itu namanya one prestasi. Yang kedua adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Ini kembali ke KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang tentang Perdata. Nah, ternyata kalau pejabat kalau dulu ya pejabat mau lu gugat ke PMH itu bisa ke pengadilan negeri. Sekarang tidak bisa. Sekarang lu mesti gugat ke Petun. Ini beritanya. Coba kita dengar, kita baca ya. Gue takutnya salah ya. Gue takutnya salah juga. Ada orang bertanya, apakah unsur bla 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 ini dengan oren matic overhead dan kebijakan penguasa seperti apa yang bisa dan tidak bisa digugat di PN? Mohon penjelasannya ya. Konsultasi hukum dengan avokat pilihan luar biasa ya, murah loh ini loh, hebat loh. Hukumonline.com ya. Oke. Oke, mana lagi? Mana lagi? Belajar hukum online gratis. Wih, murah bukan gratis ya. Perbedaan istilah Orenmatic debt dan Orenmatic overhead. Orenmatic debt ini adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata ya. Sedangkan jika perbuatan hukum dilakukan oleh penguasa, maka berubah menjadi overhead debt. Adapun perbuatan melawan hukum seperti perbuatan tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, baik pidana, hukum administrasi, atau hukum perdata. Lantas, apa yang dimaksud dengan ini ya? Dalam Perma 2 ya, Peraturan Mahkamah Agung 2 tahun 2019, didefinisikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan ya, adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan dapat berupa tindakan hukum dan tindakan nyata ya. Jadi lu boleh tindakan hukum biasa atau tindakan faktual istilahnya di Katun. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum tetapi dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi tindakannya itu tidak ditujukan untuk akibat hukum tetapi dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Undang-Undang AP, kembali lagi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, ini undang-undang banci banget ya. Di pengadilan pajak ini jadi perdebatan luar biasa ya, karena hakim apalagi DJP tidak mau pakai undang-undang ini, padahal mereka adalah pejabat pemerintah gitu. Tindakan administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga tindakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, baik itu tindakan hukum ataupun tindakan nyata, jika melanggar atau melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai overhead dan dilekati dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum bla 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 adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum, melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Oke? Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada 5 unsur yang harus dipenuhi ya. Ada perbuatan, satu, perbuatan itu melawan hukum, ya. Kemudian adanya kerugian, ya. Kemudian adanya kesalahan. Kemudian
adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi nggak sembarangan ya kita bisa gugat orang. Kelima unsur itu bersifat kumulatif, sehingga satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ya. Subjek dari ini, subjeknya adalah antara perorangan, naturalis person, dan atau badan hukum perdata. Sedangkan dalam overhead duct ini adalah penguasa ya, yang lawannya ya. Lantas, siapa yang termasuk dalam kategori penguasa? Adapun subjek dari sengketa bla 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 adalah pejabat pemerintahan ya. Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik itu lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Ya termasuk orang pajak ya, termasuk petugas pajak. Dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa, pihak penggugat adalah pejabat pemerintah. Sedangkan penggugat yaitu warga masyarakat atau badan hukum perdata juga adalah tindakan pemerintahan. Pengadilan yang berwenang memutus Arithmetic Overhead Duct. Nah, menjawab pertanyaan Anda, nah jawabannya saat ini tidak ada. Ulang-ulang. Mengenai kebijakan penguasa seperti apa yang bisa dan tidak bisa digugat pengadilan, jawabannya saat ini tidak ada. Dalam kasus perbuatan PMH Perdata, pengadilan yang berwenang adalah peradilan umum ya, alias pengadilan negeri. Adapun dalam kasus yang overhead duct atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah, menjadi kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara atau petun ya teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang AP dan Perma 2 2019, perbuatan PMH itu oleh pemerintah menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri atau peradilan umum. Contohnya dapat dilihat di putusan MA nomor 69K ya, Perdata 2006 mengenai gugatan penyitaan dan pelelangan harta pribadi penggugat untuk melunasi utang penggugat kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Mataram tahun 1969. Buset, yang dianggap overhead duct. Pengadilan yang mengadili ini adalah Pengadilan Negeri Mataram ya, pada tingkat banding diadili oleh PT Mataram. Namun, untuk saat ini, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang AP paragraf kelima, dijelaskan bahwa warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap putusan dan atau tindakan kepada badan pejabat pemerintahan atau atas pejabat yang bersangkutan. Sedangkan jika akan mengajukan gugatan terhadap keputusan tindakan badan pejabat pemerintahan, diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Kita ulang nih. Jika akan mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut kemudian diatur dalam pasal 2 ayat 1 Perma 2 2019. Oh, Perma 2 2019 ya, yang mengatur bahwa perkara perbuatan PMH oleh badan atau pejabat pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Matilah kita semua ya kalau berharap pada petunnya. Nggak ada harapan, bos. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administratif. Sejak Perma 2 berlaku, perkara pengadilan pemerintah ini yang sudah diajukan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, maka dilimpahkan ke petun. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa, maka harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Perkaya riset bla bla bla. Oke, oke. Ini ya Undang-Undang Perdata. Oke, oke. Putusan Mahkamah Agung. Oke, ini dia referensinya. Perma 2 ya tahun 2019. Oke, teman-teman ya. Jadi gua rasa sia-sialah ya lu lapor ke petun ya. Itu hanya iseng-iseng aja lah ya kalau lu mau lapor petun ya mau belajar hukum boleh lah ya, belajar cara bersidang di petun ya, tetapi nggak ada harapan, Bos. Ya, orang-orangnya hakim-hakimnya oknum. Tapi sebagian, sebagian ya, sebagian. Di mana hakimnya kok tidak mau transparan, tidak boleh direkam gitu ya. Akhirnya ya kalau orang suap menyuap ya silakan saja, kan tidak ada rekaman. Gitu. Tetapi itu pengalaman gua guys ya, tidak semua orang mengalami itu ya. Oke. Jadi kalau lu ketemu oknum pejabat yang error, kemudian lu merasa dia melakukan perbuatan melawan hukum, apa yang bisa lu lakukan? Yang bisa lu lakukan adalah, apa namanya, pegang tangan di dada, mengelus dada, ya udah ikhlaskan, ikhlaskan. Aduh, aduh, kok ketawa. Ikhlaskan aja, Bos, ikhlaskan aja ya, apa ikhlaskan aja guys, sebagai rakyat jelata ya, bukan orang kaya, bukan penguasa, ya udahlah, apa kasih uang suap aja lah ya. Tapi itu di negeri Wakanda ya. Kalau di Indonesia nggak boleh lu kasih uang suap ya. Di Wakanda kalau ketemu orang seperti itu, pejabat brengsek, ya sudahlah, ngelus dada aja, terima nasib dan maafkan aja lah ya. Maafkan aja itu teman-teman ya. Oke guys, itu aja. Jadi gue jadi batal nih mau menggugat ke PN ya, karena baru tahu nih
nggak bisa kita gugat PN, kita mesti gugat ke Petun. Ya kalau Petun kan kita sudah pengalaman ya, sudah nggak ada harapan. Oke. Nah, kita mau promo nih. Sekarang kan bulan Juni nih guys ya. Kita mau promo kalau teman-teman ada yang masih bingung ya cara menjadi konsultan pajak nih ceritanya nih ya. Nah, kalau lu calon konsultan pajak atau mungkin lu masih aktif konsultan pajak atau lu mantan petugas pajak mungkin ya atau lu karyawan atau mahasiswa yang lu pengen berbisnis di dunia perpajakan teman-teman ya hingga punya omset miliaran contohnya. Nah, gue mau buka kelas baru nih program konsultan pajak pinter namanya PKPP. Nanti di pelatihan ini teman-teman akan belajar cara ngembangin bisnis lu dalam dunia persilatan pajak akunting ya, yang sangat luar biasa unik ini hingga menjadi miliarder di era digital ini, guys. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP bersama gua. Ada video pembelajaran step by step dan yang paling penting nanti kita berjumpa langsung guys ya via live coaching interaktif setiap mungkin di hari Jumat malam ya di bulan Juli nanti. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya PKPP adalah yang terbaik dan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com. Oke, sampai jumpa lagi guys.